Jadi sebelumnya kita sudah membahas apa itu tentang network management. Nah, sekarang kita membahas beberapa perspektifnya. Apa itu perspektif? Nanti kita bahas ke depan ya. Nih, di network management perspektif ini ada beberapa dimensi yang harus kita pelajari nantinya. Ada manajemen interoperability, subject, life cycle, management layer, function, process, and organization. Dan nih ada manajemen fungsi dan referensi model ini nanti kita bahas, ada FCAPS, OAM, FAB. Nanti kita akan lebih banyak detailnya ada di FCAPS ini nanti. Ini dimensi network management, management function, management layer, management life cycle, management subject, management interoperability, dan management process and organization. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti membentuk sebuah network management, perspektifnya seperti apa, kita pandangnya gimana. Untuk yang bagian manajemen interoperability, itu isinya adalah nanti ada information, function masuk ke sini, communication. Jadi rata-rata semuanya adalah gabungan dari beberapa fungsi atau informasi ya, kita komunikasi. Ini teorinya di sini, apa itu tentang manajemen subjek. Kalau subjek itu dari arti itu adalah pelaku ya. Kalau objek itu adalah yang diakses. Kalau misalkan subjek itu pelakunya. Nah, subjeknya itu apa? Ini ada manajemen jaringan, manajemen sistem, sama manajemen aplikasi. Ini nanti bisa dibaca detailnya. Saya perjelas dengan bahasa simpel aja. Manajemen jaringan itu adalah kalau dalam arti sempit itu berkaitan dengan jaringannya, yaitu peralatan jaringan. Ini manajemen jaringan ya. Berarti terkait dengan kayak router, switch, hub, kabel, wireless, dan itu ya, dan sebagainya. Dia adalah jaringannya. Jadi fokusnya adalah ke perangkat-perangkat jaringannya. Itu manajemen jaringan. Mengelola perangkat-perangkat jaringannya itu. Kalau manajemen sistem itu berkaitan dengan pengelolaan sistem yang terhubung dengan jaringan. Beda ya. Manajemen jaringan dengan manajemen sistem itu ada bedanya ini. Jaringan itu perangkat jaringannya, berarti bisa kabel, router, switch, hub, wireless, dan sebagainya yang merupakan perangkat jaringan. Kalau manajemen sistem itu terkait dengan sistem yang terhubung. Nah, sistem ini biasanya adalah server ataupun komputer yang ada di jaringan tersebut. Makanya kalau administrator jaringan disebut admin jaringan, network administrator. Tapi kalau administrator server, namanya kadang bukan server administrator, tapi kadang sistem administrator. Sampai sini paham ya kenapa admin server disebut dengan sistem administrator. Jadi berasal dari istilah ini. Karena yang di-manage adalah sistemnya. Di sini ada host atau server ya. Jadi kalau saya di kantor itu posisinya yang ini. Memanage sistem. Makanya namanya sistem administrator. Berikutnya ada manajemen aplikasi. Kalau ini adalah aplikasi yang digunakan dalam sistem di jaringan tersebut. Contoh gampang kalau di tempat kita adalah aplikasi-aplikasi sistem akademik yang mengintegrasikan seluruh aktivitas akademik yang ada di kampus. Berarti kontrolnya ada di SIADIN itu contohnya. SIADIN kan ada di server. Servernya terkoneksi dengan jaringan. Itu dari sisi cara pandang manajemen subjek, biar tidak bingung. Berikutnya ada manajemen life cycle. Sorry, sebentar. Manajemen life cycle itu adalah alurnya apa aja dalam manajemen network ini. Ada planning, deploy, operate, sama decommission. Jadi saat kita
membangun sebuah jaringan itu pasti melewati tahapan ini. Tahapan plan atau planning, tahapan deploy, tahapan operate, sama tahapan decommission. Tidak mungkin tidak melalui tahapan ini. Ini kita jabarkan satu-satu. Untuk yang pertama, planning. Di planning itu kita ngapain aja? Nih. Jadi sebelum mengoperasikan jaringan itu pasti harus ada perencanaan dulu. Perencanaan itu meliputi ini. Kebutuhan pengguna saat ini dan perkiraan ke depan. Jadi saat kita memplanning sebuah jaringan itu nggak cuma memikirkan kondisi saat ini. Contoh, misalkan Udinus membangun gedung H, itu kan akan dibangun jaringannya juga. Network planner yang dalam hal ini Dinustek itu nggak cuma memikirkan gedung H bakal dihuni saat ini berapa mahasiswa, enggak. Tapi kebutuhan gedung H sampai ke depan 1 tahun ke depan, 2 tahun, 3 tahun ke depan itu sudah dipikirkan. Jadi nggak cuma memikirkan untuk saat ini juga. Berikutnya peralatan jaringan yang dipilih. Jadi saat planning itu kita langsung menentukan bakal pakai peralatan jaringan apa aja. Misalkan kabelnya, tipenya yang apa. Di Jarkom sudah dibahas kabel macam-macam, ada fiber, ada UTP, STP kayak gitu kan. Terus routernya pakai yang spek seperti apa, Ethernet, LAN card-nya atau Ethernet card-nya itu pakai yang tipe apa, fast Ethernet, apa gigabit Ethernet, apa 10 gig, macam-macam. Kalian harus paham itu beda-bedanya, di Jarkom dibahas. Itu ya. Jadi di tahapan planning itu kita sudah menentukan bakal pakai alat atau perangkat yang tipe apa, merek apa, kayak gitu. Jadi saat belanja itu udah nggak perlu mikir, oh enaknya pakai apa ya, ini pakai apa ya, enggak. Udah ada listnya dari planner tadi. Terus penempatan jaringan di lokasi untuk instalasi ditentukan. Maksudnya gini, router itu nanti ditaruh di bagian mana. Makanya kalau membangun jaringan itu pasti dari dari arsiteknya itu ngasih denahnya, denah gedung dikasihkan ke network planner. Network planner nanti menentukan ini, router ada di mana, box panelnya ada di mana, nanti listriknya ngambil dari mana, terus kabelnya misalkan tarik kabel itu dari mana lewat mana, akses poinnya, titiknya di mana sampai mana itu udah di planning. Jadi bukan gedungnya jadi langsung habis itu mikir, wah enak ya, nggak jalan-jalan nanti. Berikutnya, topologi yang direncanakan, mau pakai topologi apa, apakah bus, tree, ya itu ditentukan di awal. Berikutnya ada ini, kemungkinan menyewa jalur untuk menghubungkan situs yang berbeda. Ini maksudnya gini, maksudnya kemungkinan menyewa jalur itu gini, misalkan, Udinus kan ada 2, misalkan ini, ya mungkin bakal banyak lah. Udinus ada 2 yang saya bahas ini, 2 aja. Udinus Semarang dan Udinus Kediri. Udinus Semarang dan Udinus Kediri itu berada di kota yang berbeda, tapi satu manajemen. Otomatis sistemnya harus terintegrasi, terhubung secara lokal. Tapi tidak mungkin kan Dinustek narik kabel dari Semarang ke Kediri. Aku mau capek. Nah, solusinya nyewa jalur. Jadi Udinus Semarang dan Udinus Kediri itu terhubung secara jalur private. Tapi bukan bangun jalur sendiri. Jadi nyewa jalur milik provider lain. Jalur fiber dari sini ke sana. Contohnya seperti itu. Kapasitas harus ditentukan. Kapasitas ini biasanya terkait dengan bandwidth, throughput, speed. Mungkin saat ini speed 1 gigabit per second itu udah gede, tapi 3 tahun lagi belum tentu. Makanya kalau misalkan beli perangkat otomatis yang support spek di atasnya. Contoh, misalkan komunikasi data saat ini mungkin kalau misalkan ini misal 100 megabit per second bisa. Tapi kalau misalkan kita pakai yang itu cuma bisa bertahan sekian tahun. Otomatis pakai teknologi yang kapasitasnya itu di atasnya 1 gigabit per second pakai itu. Otomatis bisa lebih panjang. Berikutnya, ini juga harus bisa menentukan di awal mana yang harus bisa
mana yang bisa menjalankan sendiri, dalam artian dikelola sendiri atau membuat sendiri, dan mana yang harus beli atau nyewa dari layanan lain. Contoh kalau misalkan kalian kelola sebuah jaringan di perusahaan apa kayak gitu. Oh ternyata untuk jaringan internet dan lokalnya itu kita harus bangun sendiri. Tapi untuk aplikasinya kita nggak bisa bangun server sendiri karena nggak punya API public, makanya harus nyewa. Itu ditentukan di awal. Jadi nggak kayak orang bingung tiba-tiba, oh ini ternyata nggak bisa. Oh ini raiso ini kudu nyewa ini, nggak kayak gitu. Jadi semua ditentukan di awal, di tahapan planning. Contoh saat kalian bangun warnet misalkan nanti, bangun warnet itu ya juga menentukan banyak hal di depan. Jangan tiba-tiba bangun gedung terus punya ide, gaya warnet habis itu nggak di planning. Terus pas belanja nggak nyukup uangnya, wah ternyata speknya kayak gini, akhirnya nggak jadi, kan kacau. Itulah pentingnya planning, karena nanti mengukur ke keuangan juga. Berikutnya setelah di planning, deploy. Deploy itu adalah digunakan atau dipasang. Jadi yang tadinya sebelumnya kita merancang, berarti otomatis setelah itu pasti beli dan dipasang. Nih, jadi setelah perencanaan selesai, yang planning tadi, nanti jaringan dipasang. Peralatan dipasang dan dihidupkan. Jelas nih. Penempatan dapat melibatkan rangkaian prosedur manajemen yang unik. Ini biasanya terjadi kalau hubungannya dengan memasang perangkat. Karena beberapa perangkat jaringan ada yang bisa dimanage dari jauh, ada yang nggak bisa. Kalau di kampus kita selalu diusahakan semua perangkatnya itu yang bisa dimanage dari jauh. Jadi kalian nanti kalau misalkan merancang atau mengelola jaringan, itu usahakan perangkat-perangkatnya itu kalau misalkan itu switch atau router itu yang benar-benar yang penting banget alatnya, itu pakai yang manageable, switch-nya itu yang bisa di remote. Jadi misalkan switch ditaruh di pojokan mana, tapi kita bisa mengontrolnya dari jauh, dikasih IP. Ini jika perangkat dipasang oleh teknisi jaringan tidak jadi masalah karena langkah-langkah konfigurasi awal dapat terjadi melalui konsol. Konsol itu gini, bahasanya ini teknis banget. Saya jelaskan pakai bahasa simpel. Perangkat jaringan itu kalau misalkan cuma sekadar dipasang doang itu belum bisa di-manage. Nah, untuk memanage itu biasanya kan administrator memanagenya itu dari jarak jauh. Di awal itu tidak bisa, harus di-manage atau dikelola atau di-setting itu melalui konsol. Konsol di sini itu adalah langsung alatnya itu di depan kita, maksudnya di depan kita, nanti port konsolnya itu dicolok, dimasukkan di remote. Jadi belum bisa dari jarak jauh. Nanti kalau misalkan udah di set IP, dipasang, terus dinyalakan, baru bisa dikontrol. Jadi perangkat-perangkat jaringan yang ada di gedung-gedung itu di kampus, itu perangkatnya itu awalnya disetting di Dynustek. Disetting, udah diatur, kita atur IP-nya berapa, misalkan switch gedung H, switch core gedung H, itu IP-nya berapa, di set IP, bisa di remote, baru ditaruh sana, dipasang. Kalau sudah terpasang, kita bisa mengelolanya dari jarak jauh. Jadi bukan dipasang dulu baru disetting, tapi disetting dulu baru dipasang, agar bisa dikelola dari jarak jauh. Jadi teknisi itu cuma, teknisi nyetingnya kan di tempat, begitu oke, dibawa ke titik mau dimasang di mana, tancapin, udah kita sebagai administrator jaringan bisa mengelolanya dari jarak jauh. Berikutnya manajemen life cycle yang selanjutnya adalah tahapan operation. Operation itu setelah di planning, dipasang dan dinyalakan tadi di tahapan deploy, selanjutnya operation. Operation itu berarti kondisi saat ini. Kalau di kantor atau di kampus atau di tempat saya itu kondisi saat ini adalah operation. Karena semuanya sudah jalan dan di tahap operation ini ada beberapa tahapan, yaitu memantau jaringan. Dipantau tujuannya apa? Kalau misalkan ada masalah, kita bisa memecahkan masalah. Kita nggak bakal tahu ada masalah apa enggak kalau tidak jaringannya tidak dipantau. Kalau ada masalah, kita harus melakukan penyempurnaan kinerja. Ini nyambung sebenarnya. Berikutnya, mengumpulkan statistik performa dan perhitungan. Jadi semua harus terekod.
dan sebagainya, masih banyak. Jadi kayak misalkan kalian di kampus connect hotspot berikutnya, terus kalian ngakses apa, download apa, itu di tempat saya tercatat semua. Trafiknya berapa, misalkan gedung H itu totalnya trafiknya berapa, banyak ngakses sosmed, apa ngakses jurnal, itu tahu semua, tercatat. Ini maksudnya membuat statistik. Terus untuk bagian memantau jaringan ini, memantau di sini jangan diartikan kita sebagai administrator itu duduk di meja, terus layarnya dipantengin terus, itu enggak. Kalau saat ini udah digantikan oleh sistem. Jadi makanya ada sistem monitoring. Ini goals mata kuliah kita nanti ke depan adalah kita saat menjadi administrator jaringan itu biar hal-hal yang rutin itu digantikan oleh sistem, kita terima laporan aja. Jadi yang memantau jaringan adalah sistem monitoring, bukan kita sebagai administrator jaringan. Administrator jaringan itu cuma menerima report dari sistem monitoring. Jadi saya enggak tiap hari duduk terus mandengin layar terus, enggak. Saya paling berangkat kantor nih, duduk di meja kerja, terus lihat monitoring sistem sebentar, nggak ada masalah, ya wes, berarti tinggal buka handphone, langsung klik ikon Mobile Legend. Nah, kayak gitu. Jadi biar bisa kayak gitu, semua harus digantikan oleh sistem. Kalian jadi orang IT itu gitu. Arahnya adalah sesuatu yang rutin itu, dan itu tiap hari emang kayak gitu terus, itu usahakan digantikan oleh sistem. Tugasmu adalah memantau sistem yang memonitor itu hidup. Jadi bukan kita yang mentelengi grafik kayak gini, wah tiba-tiba bisa-bisa meripatnya pedes dalam satu hari kan. Nah, silahkan siapa yang cita-citanya ingin jadi admin jaringan atau admin server, enak mas, menguasai bandwidth sekator. Nah, ingin kenceng tinggal kabel Yonex cabut, nah, kenceng dewe dijamin. Berangkat, duduk manis, minum kopi, sambil monitoring, lihat grafik atau apa. Kalau misalkan tidak ada report dari sistem, ya udah tinggal santai gitu. Ya paling kalau misalkan ada error pusing banget ya gitu. Ini sebenarnya kayak ini kan nanti ada tahapan apa maintenance system itu juga bakal pusing, tapi kan nggak tiap hari. Itu ngiming-ngimingi biar kalian pengen jadi admin jaringan. Karena dalam sebuah kantor administrator jaringan biasanya cuma butuh satu, programmer butuh banyak. Jadi lowongannya memang terbatas. Jadi karena apa? Kalau misalkan kalian bisa itu enak, pokoknya enak, bisa sambil nge-game. Tapi jangan motivasinya kerja jadi admin biar bisa nge-game ya. Itu tersesat di depan nanti. Oke, next, ini paham ya operation ya. Next. Berikutnya tahapan decommission. Tadi tahapan operation adalah saat berjalan sekarang ini, berikutnya adalah tahapan decommission. Tahapan akhir ini, jadi gini, manusia itu ciptaan Tuhan itu bisa mati. Manusia yang ciptaan Tuhan aja bisa mati, apalagi sebuah perangkat jaringan yang ciptaan manusia. Pasti bisa rusak. Jelas ya? Itu istilah decommission itu penjelasannya kayak gitu. Intinya semua perangkat ki ono wayahe harus dimatikan dan harus diganti. Paham ya? Jadi jangan nunggu error, nanti capek kalian. Jadi kalau kita di manajemen network yang baik, itu jangan nunggu error atau rusak terus baru diganti. Tapi biasanya perangkat itu udah ada umurnya. Umurnya misalkan access point, kalau misalkan diakses tiap hari oleh 200 user, itu berarti dia akan melemah selama sekian tahun, itu ada. Nah, sebelum itu down, itu kita ganti dulu. Kayak di Linux, itu biasanya sebelum perangkat itu rusak, itu udah diganti dulu. Jadi kalau kalian lihat perangkat-perangkat wireless yang ada di kampus, itu yang bulat-bulat kayak piring nempel di atap, di plafon itu ada tahunnya, 3 tahun atau 4 tahun itu udah upgrade. 3 tahun biasanya itu upgrade. Karena nggak perlu nunggu rusak dulu. Kecuali kalau rusaknya itu karena bencana, ya itu beda cerita, misalkan konsleting atau tersambar petir. Nah, itu memang harus diganti saat itu juga. Jadi kalau yang penggantian rutin itu biasanya ini gara-gara faktor ini.
teknologi baru yang menggantikan yang lama agar performanya lebih naik. Atau yang kedua karena kapasitasnya udah nggak mencukupi, misalkan sudah eranya update status itu bukan teks. Dulu zaman awal-awal sosmed yang namanya update status itu ya cukup teks. Hai guys, saya lagi ini yang gitu tuh pakai teks. Tapi sekarang update story kan pakai video kan. Nah, ketambahan eranya TikTok, wes di sini datanya video semua. Otomatis trafik jaringan makin tinggi. Nah, perangkatnya dibutuhkan spek yang lebih tinggi. Itu biasanya penyebab-penyebab di tahapan decommission ini itu seperti itu. Berikutnya kita bahas tentang manajemen layer. Ini lebih ke standarisasi. Jadi nanti ada TMN, Telecommunication Management Network. Ini konsep nih. Ini TMN layer. Ada piramidnya, ada bisnis, service, network management, elemen management, network elemen. Jadi network management kalau dipandang dari sudut pandang TMN layer jadi cuma di sini di tengah ini. Untuk bagian elemen manajemen ini lebih keterlibatan pengelolaan perangkat ya. Jadi intinya caranya perangkat jaringan itu semuanya tetap berjalan. Itu kunci atau tujuan atau inti dari elemen manajemen itu ini. Dan di dalam elemen ini itu mencakup ini, melihat dan mengubah konfigurasi elemen jaringan. Itu maksudnya elemen ini. Karena jaringan itu kalau sudah dipasang jangan dikira udah gitu aja dia ada aja, kita harus mengubah settingan apa, konfigurasi apa kayak gitu. Saat kondisi jaringan itu berjalan. Memonitor pesan alarm yang dipancarkan dari elemen jaringan. Pesan alarm ini yang tadi saya maksudkan dari sistem monitoring tadi. Jadi harus dipantau nanti reportnya atau alarmnya itu lempar kemana. Itu bisa dilempar ke email, bisa ke Telegram. Kalau sekarang saya seringnya pakainya yang Telegram. Jadi kalau ada server down atau apa itu langsung ada notif di Telegram saya. Bisa dibikin kayak gitu juga. Nah, nanti project kalian kalau yang waktunya slow bisa dioprek sampai sana. Kalau di kelas-kelas sebelumnya itu ngoprek sistem network management system itu bisa sampai ada notifikasi ke Telegram itu bisa. Di kelas saya sebelumnya itu ada yang bisa. Berikutnya ini menginstruksikan elemen jaringan untuk menjalankan self-test. Self-test itu benchmark. Jadi misalkan perangkat-perangkat sekarang pasti ada benchmarknya. Ingin tahu kapasitasnya itu maksimal bisa berapa itu bisa. Itu maksudnya di elemen manajemen. Jadi bandwidth yang bisa dilewati itu maksimal berapa. Tes bandwidth ya gitu. Tes ping. Dicoba di DDoS gimana itu self-test. Nah, berikutnya adalah elemen network management. Jadi, kalau dalam konsep TMN ini, network management itu ada di bagian yang ini doang. Jadi tidak menyeluruh ke yang tadi, yang sebelum yang ada di atasnya dan di bawahnya di piramida tadi. Jadi, apa namanya, artinya jadi lebih sempit kalau pakai TMN. Makanya nanti di akhir ini TMN itu ada penyempurnaannya. Berikutnya di TMN itu ada service management. Jadi kalau yang service ini adalah layanan yang disediakan di jaringan tersebut dan memastikan layanan tersebut berfungsi dengan semestinya. Misalkan di jaringan Udinus atau Dinustek kan ada siadin. Ya kita memastikan siadin itu berjalan dengan semestinya. Kalian bisa ngecek kelas kalian, jadwal kalian, bisa cek pembayaran kayak gitu, itu service management namanya. Jadi kalau service itu adalah di layanan atau aplikasinya. Berikutnya bisnis manajemen. Kalau bisnis manajemen ini adalah departemennya atau institusinya. Kalau di tempat kita berarti Dinusteknya itu ranahnya adalah bisnis manajemen, di mana mengelola
jaringan, tapi orang-orangnya. Gimana mengelola orang-orang jaringannya itu di sini. Jadi yang ngurusin billing, invoice, help desk, itu business management masuknya. Jadi jangan dikira Udinus itu apa namanya internetnya full punyanya Udinus ya. Jadi posisinya Udinus itu adalah kliennya Dinustek. Udinus itu langganan bandwidth ke Dinustek. Posisinya seperti itu. Itu maksudnya apa untuk ngatur-ngatur seperti itu maksudnya adalah manajemen bisnis management. Jadi tiap bulan nanti ada billing dari Dinustek nagih ke kampus pemakaian sekian kayak gitu. Makanya yang mengelola seluruh jaringan dan infrastrukturnya adalah Dinustek, dipasrahkan. Ibarat kata gampangnya gini, terus pokoknya Udinus terima mateng, yang ngurusi itu Dinustek, Udinus tinggal bayar gitu aja. Yang mengelola perangkatnya, infrastrukturnya, SDM-nya, terus pokoknya diurusi Dinustek. Silahkan dihitung kayak gitu. Itu manajemen bisnis. Nah ini ada network element ya. Ini kasihan apa lapisan kelima sering dilupakan, elemen jaringan sendiri ya. Jadi ini manajemen agent. Ini seperti yang sempat saya singgung kemarin, itu posisinya ada di dalam perangkatnya itu, yang memonitor tiap perangkatnya itu adalah agent. Nanti akan kita bahas ke depan di detail saat kita bahas tentang agent ini. Nanti ada bahasan sendiri. Intinya agent ini adalah elemen yang terlibat dengan fungsionalitas manajemen yang ada di jaringan itu sendiri. Nah, TMN tadi itu disempurnakan dengan FCAPS. FCAPS. Fault Management, Fault Configuration, Accounting, Performance, Security. Kita nanti akan fokus ke sini ya. Yang akan kita pelajari sampai di sistem monitoring itu membahas ini nanti. Jadi kalau misalkan apa ini ya penyempurnaan itu pasti sebabnya adalah masalahnya adalah kerumitan ini. Nih, kategori manajemen function itu nanti ada fault management, C-nya itu configuration, A-nya itu accounting, P-nya performance, S-nya security. Ada 5 ini, kita akan sangat detail ke depan sampai akhir semester bahas ini. FCAPS. Fault management itu nanti bahas apa aja, configuration management itu kita nanti ngapain aja, accounting itu yang kayak gimana, terus kenapa kita butuh performance dan security. Nanti ada babnya sendiri-sendiri. Ya. Ini tidak akan saya bahas detail di materi kali ini, karena ini adalah materi minggu depan. Oke, sekian tentang manajemen perspektif kuliah network management hari ini. Terima kasih.